Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ada banyak kebutuhan yang sering membuat kita khawatir. Bagaimana jika kita tidak ada cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari? Bagaimana jika masa depan tidak seperti yang kita harapkan? Kekhawatiran ini seringkali membebani hati kita dan membuat kita lupa bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita, baik secara fisik, emosional, maupun rohani, ada di tangan Tuhan. Dia adalah Allah yang kaya dalam kasih karunia dan sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita sesuai waktunya yang sempurna. Pada malam hari ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Allah adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Mazmur pasal 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Sebagai pemilik segalanya, Dia berkuasa untuk memberikan apa yang kita perlukan tanpa batas. Kita tidak perlu takut kekurangan, karena Dia yang memelihara burung di udara juga akan memelihara kita, anak-anak-Nya. Yang kedua, janji penyediaan yang tidak pernah gagal. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 14, Abraham menyebut Tuhan dengan nama Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Saat itu Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang selalu memenuhi janji-Nya. Yang ketiga, penyediaan Allah melalui Yesus Kristus. Penyediaan terbesar dari Allah adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melalui Yesus,
kita tidak hanya menerima hidup yang kekal, tetapi juga janji bahwa segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Kristus adalah bukti nyata kasih Allah yang melimpah. Yang keempat, belajar percaya dan berserah. Seringkali kita terlalu sibuk berusaha sendiri tanpa menyadari bahwa Allah ingin kita berserah kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan sesuai kehendak-Nya. Yang kelima, Allah menggunakan segala cara untuk menyediakan. Penyediaan Allah bisa datang dari mana saja, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa memakai orang lain, keadaan, atau mujizat untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tugas kita adalah percaya dan bersyukur atas setiap penyediaan Tuhan, baik besar maupun kecil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu khawatir atau takut akan kekurangan, karena Allah yang kaya dalam kasih karunia selalu memelihara anak-anak-Nya. Tugas kita adalah percaya, berserah, dan tetap setia kepadanya, karena Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu dan berserah. Bahkan ketika situasi tampak sulit, pimpin langkah kami agar senantiasa mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Sebab kami tahu Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.